Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Susanti Epi. Kami dan juga Pida Mustafida, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan pembahasan mengenai materi mata kuliah Administrasi Pendidikan Islam, yang dimana yang diampu oleh Bapak Dosen Amir Munawir, yang dimana kami membahas tentang apa itu pengertian supervisi klinis dalam administrasi pendidikan Islam. Pertama, latar belakang dari dibuatnya makalah tentang supervisi klinis ini berkaitan dengan bagaimana peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu agenda utama dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Dalam konteks tersebut, guru menjadi aktor utama yang berperan langsung dalam proses pembelajaran. Namun, kualitas pembelajaran yang dihasilkan seorang guru tidak muncul secara instan, masih melainkan membutuhkan pendampingan, membutuhkan pengarahan, membutuhkan pengembangan profesional, dan juga salah satu pendekatan yang terbukti efektif untuk ini melalui peningkatan kompetensi guru adalah supervisi klinis, di mana nanti supervisi klinis ini harus dipahami lebih lanjut oleh seorang guru di bidang pendidikan, terkhusus di tempat atau di jenjang yang diampunya. Sebelum kita membahas tentang apa itu supervisi pendidikan, kita harus mengerti dulu apa itu yang disebut dengan supervisi klinis. Nah, supervisi klinis itu adalah salah satu cara pendekatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan dengan tujuan utama membantu guru mengembangkan keterampilan mengajarnya melalui proses observasi yang objektif, analisis mendalam, dan dialog reflektif antara supervisor dan guru. Secara garis besarnya, supervisi itu hampir sama dengan pengawasan yang dilakukan atau bisa dilakukan oleh orang yang punya status pendidikan lebih tinggi terhadap bawahannya, seperti itu. Nah, di mana supervisi ini secara konseptual berbeda dari supervisi tradisional yang umumnya berorientasi pada penilaian administratif. Dalam supervisi klinis, supervisor berperan sebagai mitra atau koleg yang membantu guru menganalisis permasalahan pembelajaran sehingga dapat menemukan apa yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian, tujuan dari supervisi klinis ini juga meliputi terutama adalah satu, membantu guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Kemudian memberikan umpan balik berdasarkan data faktual yang ada. Kemudian mendorong guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Yang berikutnya meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar yang nyata. Dan dalam supervisi klinis ini juga ada prinsip-prinsip yang tercantum atau yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah prinsip kolaboratif, yang ini menekankan hubungan yang setara dan kooperatif antara guru dan supervisor. Kemudian ada prinsip objektivitas, di mana proses supervisi didasarkan pada data faktual hasil observasi. Kemudian ada prinsip keterbukaan, ada prinsip kerahasiaan, di mana hal ini dilakukan cukup rahasia, dengan artian hanya bertujuan untuk mengembangkan potensi guru tanpa memunculkan kekurangannya untuk
diketahui secara umum gitu. Kemudian ada prinsip diagnostik dan pengembangan yang berorientasi pada identifikasi dan pemecahan masalah pembelajaran yang ada secara tepat dan efisien. Kemudian ada prinsip bantuan profesional, prinsip berkesinambungan, kemudian yang terakhir prinsip individualisasi, yaitu memiliki gaya mengajar, kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan yang berbeda. Jadi disesuaikan, untuk setiap guru itu memiliki gaya dan cara mereka dalam proses belajar yang berbeda-beda. Kemudian ada prinsip reflektif, yang dimana supervisi klinis ini mendorong guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik mengajarnya. Nah, demikian nanti akan disambung oleh Ibu Pida. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Musafida. Di sini saya akan meneruskan presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Ibu Susanti Evi. Di sini saya akan menjelaskan makalah berjudul tentang supervisi klinis. Saya langsung saja ke langkah-langkah supervisi klinis. Di sini ada beberapa model supervisi klinis. Ada 3 tahap. 1. Pertemuan pra-observasi. Tahap ini adalah untuk menyepakati fokus observasi. Kedua, menentukan instrumen observasi. Ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran dan strategi yang digunakan. Keempat, membina hubungan kerjasama positif. Yang kedua ada observasi pembelajaran atau classroom observation. Pada tahap observasi, supervisor mengumpulkan data objektif sesuai fokus yang disepakati. Jenis data dapat berupa 1. Interaksi guru dan siswa. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa. 2. Penggunaan media seperti infocus, laptop, dan juga yang lain yang dapat menunjang penggunaan media. Ada pengelolaan kelas seperti struktur organisasi. Ada waktu berbicara guru dan siswa atau sesi tanya jawab. Aktivitas siswa observasi dilakukan tanpa mengganggu jalannya pembelajaran. Jadi sebuah pembelajaran itu harus kondusif tanpa ada hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar begitu. Yang ketiga ada pertemuan balikan atau post conference. Tahap terakhir ini bertujuan menganalisis data observasi, memberikan umpan balik konstruktif, mengajak guru melakukan refleksi, merumuskan tindak lanjut. Supervisor harus menjaga komunikasi empatik pada data dan tidak bersifat menggurui. Di sini ada manfaat supervisi klinis. 6. Supervisi klinis memiliki peran strategi dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama dalam pengembangan profesional guru dan perbaikan kualitas pembelajaran. Kita langsung saja ke manfaat supervisi klinis ini. 1. Ada meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Supervisi klinis memberikan kesempatan bagi guru untuk melihat kembali atau merefleksi praktik mengajarnya secara objektif atau secara jelas dan gamblang. Melalui catatan observasi yang faktual, guru dapat mengetahui aspek pembelajaran mana yang sudah efektif atau mana yang perlu diperbaiki. Hal ini membantu guru untuk memahami strategi pembelajaran yang tepat, meningkatkan keterampilan mengelola kelas, memperbaiki cara bertanya, memberi instruksi, dan memberi penguatan. Memilih media pembelajaran yang sesuai. Peningkatan kompetensi pedagogik ini bersifat langsung dan dapat dirasakan dalam aktivitas mengajar sehari-hari. Yang kedua, mendorong sikap reflektif dan kesadaran profesional. Manfaat terbesar supervisi klinis adalah meningkatnya kemampuan refleksi guru. Dalam supervisi tradisional, guru cenderung pasif menerima hasil penilaian,
Namun dalam supervisi klinis, guru terlibat aktif menganalisis data dan menemukan sendiri kekuatan serta kelemahannya. Kemampuan reflektif ini menjadikan guru lebih mandiri dan sadar terhadap kualitas pembelajaran yang ia berikan. Guru juga belajar membuat keputusan pedagogik berdasarkan bukti atau evidence-based teaching. Yang ketiga adalah menumbuhkan hubungan profesional yang sehat antara guru dan supervisor. Supervisi klinis menekankan hubungan yang kolaboratif atau kerjasama, saling percaya, dan tanpa tekanan. Hal ini memberikan manfaat. Jadi manfaatnya apa saja? Di sini manfaatnya ada komunikasi yang lebih terbuka, peningkatan rasa percaya diri terhadap guru, meningkatnya kemauan guru untuk menerima kritik, terbentuknya budaya sekolah yang positif dan suportif. Ada meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ketika guru dibantu untuk memahami kelemahan dan kekuatan proses pembelajarannya menggunakan data yang objektif, kualitas pembelajaran akan meningkat secara signifikan. Peningkatan ini dapat terlihat apa saja. 1. Kejelasan tujuan pembelajaran. Jadi pembelajarannya jadi jelas gitu. Tidak rancu atau tidak ambigu. Yang kedua, variasi metode mengajar. Jadi mengajar itu tidak selalu dengan cara yang seperti itu. Banyak cara metode bagaimana si murid ini tidak bosan di kelas. Ada tingkat partisipasi siswa yang lebih aktif. Manajemen kelas yang lebih efektif, penggunaan media dan teknologi yang lebih tepat, pada akhirnya suasana kelas menjadi hidup dan berkualitas. Kelima, meningkatkan hasil belajar peserta didik. 1. Pemahaman siswa terhadap materi. 2. Motivasi siswa dalam belajar. 3. Meningkatnya kemampuan berpikir kritis atau mendalam, kreatif, dan kolaboratif kerjasama. Siswa menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran karena guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan bermakna. Kalau guru sudah menciptakan pembelajaran yang menarik di kelas, jadi siswa pun tidak bosan untuk belajar dan tidak jenuh. Keenam, ada membantu guru mengatasi masalah pembelajaran secara tepat. Supervisi klinis berfungsi sebagai proses diagnosis terhadap masalah pembelajaran. Supervisor membantu guru mengidentifikasi penyebab masalah dan merancang strategi perbaikan. 1. Ada penanganan siswa yang pasif dan tidak fokus, perbaikan metode pembelajaran yang kurang efektif, penyesuaian materi dengan kebutuhan siswa, penguatan kemampuan diferensiasi pembelajaran atau differentiation instruction. Dengan diagnosis yang tepat, guru dapat memperbaiki masalah pembelajaran secara cepat dan efektif. Yang ketujuh, ada mengembangkan sikap profesionalisme guru. 1. Guru menjadi terbuka terhadap kritik. 2. Keinginan belajar sepanjang hayat. 3. Tanggung jawab terhadap kualitas pembelajaran. Jadi guru kalau sudah merasa dirinya profesional atau sudah mendalami karakter dia sendiri, pasti dia akan terbuka terhadap kritik, saran, begitu. Dan kemampuan bekerja sama dengan rekan sejawat. Jadi secara nggak sadar supervisi klinis ini jadi membentuk guru ini sebagai pendidik yang profesional. Yang kedelapan, ada membentuk budaya sekolah yang kolaboratif. Ketika supervisi klinis diterapkan secara konsisten, sekolah akan berkembang menjadi lingkungan yang 1. Menghargai proses belajar guru, 2. Mendorong diskusi profesional tentang pengajaran, mempromosikan evaluasi berbasis data, mengurangi rasa takut terhadap supervisi,
budaya kolaboratif seperti ini sangat penting dalam mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajar atau learning organization. Yang kesembilan ada memberikan dasar bagi pengembangan program sekolah, menentukan kebutuhan pelatihan guru, merancang program peningkatan mutu pembelajaran, menilai efektivitas kurikulum, melakukan inovasi sekolah. Begitu. Jadi saya langsung ke kesimpulan saja. Jadi di sini kesimpulan dari supervisi klinis merupakan pendekatan supervisi yang bersifat kolaboratif, sistematis dan berorientasi pada pengembangan profesional guru. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Baik, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Kita akhiri sesi tanya jawab ini.